Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi qad an'ama alaina bi anwa'in ni'am. Ajalluha wa a'zamuha ni'matul iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha min yaumi hadza ila yaumi ziham. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad sayyidil anbiya'i wal anam. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral qurama wal ulama hadirin wal hadirat. Pada kesempatan malam yang penuh barokah ini, marilah kita tingkatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatan yang telah diberikan olehnya kepada kita, termasuk diberi umur panjang sehingga kita bisa menemui Ramadan yang penuh berkah, penuh maghfirah, penuh rahmah. Seandainya kita menghitung berapa jumlah kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita, tak mungkin kita akan menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda yang agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah kita, teladan kita, yang membela kita mulai kehidupan kita di alam dunia yang fana sehingga nanti kita menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala tetap dibela oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Kanjeng Nabi tidak rela kalau ada umatnya ini yang mencicipi siksaan neraka. Betul-betul dibela oleh beliau supaya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada sesepuh DKM, wabil khusus Pak Haji Sanjar, semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Atas kebaikannya hanya kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga kebaikan Bapak Ibu dibalas di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan langkah kami dari rumah menuju majelis yang penuh berkah ini merupakan satu catatan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain hanya ingin mengaji, ingin mengisi Ramadan dengan kegiatan-kegiatan ibadah, qiyamul lail, tarawih, tadarus dan seterusnya. Ini adalah merupakan satu anjuran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan tema yang diberikan kepada kami pada malam hari ini, masalah takwa yang ada kaitannya erat dengan masalah bulan Ramadan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau kita berbicara takwa, ini mengacu kepada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah Anda laksanakan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sehingga dengan sebenarnya takwa Anda tidak akan menghadap kepada Allah tanpa membawa Islam. Oleh karenanya, jagalah Islam ini, peliharalah Islam ini, sehingga nanti Islam ini bisa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dijiwai dengan penuh rasa takwa kepadanya. Oleh karenanya perlu kita ketahui apa sih sebenarnya yang dikatakan takwa itu.
Ulama memberikan definisi daripada takwa adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Kurang lebihnya takwa itu adalah nurut perintah Gusti Allah, menjauhi larangannya. Jadi kalau diperintah nggih dalem, siap. Kalau dilarang siap untuk ditinggalkan. Itu adalah ciri-ciri takwa yang didefinisikan oleh para ulama. Sehingga orang yang melaksanakan takwa itu adalah disebut orang yang muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Jadi takwa kepada Allah dengan arti menjalankan perintahnya. Takwa kepada Allah dengan arti meninggalkan larangannya. Kalau dibicara secara luas, berarti menurut perintah suami, menurut larangan suami kemudian ditinggalkan, itu juga namanya takwa. Menjalankan perintah dan menghindari larangan. Nah, terkait dengan puasa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa yang diperintahkan oleh Al-Quran, sabda Allah Subhanahu Wa Taala, kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada Anda sekalian untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu. Inti tujuan daripada melaksanakan puasa adalah kita supaya menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takwa itu bisa dilaksanakan hanya orang-orang yang mukmin, orang yang sudah memproklamirkan dirinya sebagai orang Islam. Sehingga kalau non-Islam itu mengatakan takwa, omong kosong. Karena syaratnya takwa itu diterima itu kalau wa antum muslimun. Nah, sekarang orang Islam yang dikatakan takwa itu orang Islam yang menjalankan perintahnya Allah sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh puasa. Puasa kita lakukan. Menghindari makanan mulai dari terbitnya fajar sampai nanti tenggelamnya matahari. Ini berarti kita menurut. Ya. Nah, kita menurut perintah Allah, menurut perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap sah itu kalau ada pernyataan wa antum muslimun. Kalau wa antum musyrikun, wa antum kafirun, wa halum majarah, seterusnya. Walaupun dia menuruti perintah, menjauhi larangan, maka menjalankan perintahnya itu belum dianggap menurut syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ada orang yang belum Islam puasa, ada orang yang belum Islam taraweh, ada yang belum Islam sedekah, bahkan kadang-kadang belum Islam mendirikan masjid. Semua amal perbuatannya itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takwanya belum sah, karena belum memenuhi syarat yaitu untuk apa? Masuk Islam. Jadi mungkin ada orang yang hebat karena penghasilannya kemudian menyantuni duafa, karena penghasilannya menyantuni anak yatim, karena penghasilannya sosialnya tinggi. Maka sosial tinggi menyenangkan anak yatim belum dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena belum ada Islam di hatinya. Nah, nanti kalau sudah Islam, ini kita akan patuh dengan perintahnya Allah. Ketika kita melakukan perintahnya Allah itu ya hanya karena Allah. Maka ukuran puasa kita nanti Pak, Bu, ukuran sholat kita nanti Pak Bu, itu kalau memang pelaksanaan puasa, pelaksanaan sholat itu hanya dikerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rambu-rambu sudah dipasang sebelumnya kita melakukan puasa. Rambu-rambu sudah dipasang sebelum kita melaksanakan perintah sholat.
Apa rambu-rambunya? Mangkoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang qiyamul lail, orang yang sholat tahajud, orang yang sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih pada bulan Ramadan, ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberi balasan surga dan akan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya ada dua. Satu, imanan. Harus ada iman. Tapi iman yang sudah sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iman itu kan penjawabannya dari apa? Percaya. Ya. Tapi percaya itu tidak bisa dibenarkan kecuali ada amalan sholihan. Karena wa amilus sholihat. Dan amalus sholihat itu juga belum tidak bisa diterima kecuali kalau ada iman. Nah, iman itu rukunnya bisa diterima kalau ada amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari syarrihi wa khairihi minallah. Harus ada 6 itu. Iman baru diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kalau iman, iya percaya adanya Tuhan, bahkan kepada Allah nggak percaya, tapi adanya percaya kepada Tuhan. Toh padahal itu kalau dibalik itu bahaya loh ya. Tuhan itu kalau dibalik hantu, berarti percaya dengan hantu, masya Allah. Maka kalimat thayyibah la ilaha illallah, kalau di wiridan la ilaha illallah, la ilaha illallah diganti dengan Tuhan, boleh enggak? Enggak boleh. Sebab la ilaha illallah kalimatun thayyibatun 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah minal. Kalimat thayyibah la ilaha illallah itu bisa bekal untuk hidup, bisa bekal untuk nanti keselamatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekarang kalau dibalik, Tuhan. Coba agak cepat sedikit. Tuhan. Loh, jadi hantu. Ya. Makanya kalimat thayyibah tidak boleh dibalik dengan ganti kata-kata Tuhan. Banyak di sana percaya dengan Tuhan, tapi tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di sana ada yang Tuhannya itu sudah mati. Dan matinya itu dibunuh dulu. Setelah dibunuh, baru diangkat dia menjadi Tuhan. Bahkan Tuhannya itu lahir dari manusia. Nah, sebelum dia lahir, bapaknya itu Tuhan yang menuhani siapa? Langit yang bikin siapa? Wong dia itu lahirnya di bumi. Terus yang bikin bumi siapa? Setelah lahir di bumi, kemudian dibunuh. Setelah dibunuh, diagungkan tanggal lahirnya Tuhan itu tanggal begini. Dan itu musyawarah dulu. Ini tidak masuk akal. Tapi kalau Tuhan kita, alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah minal amin. Nah, ketakwaan yang diterima di sisi Allah itu adalah takwa yang sesuai dengan imtitsalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, tapi bagi wa antum muslimun. Ya, orang yang sudah Islam. Sehingga termasuk seperti Bapak Ibu sekarang yang lagi dilakukan itu apa? Puasa. Puasa itu bisa sah kalau ada imanan wahtisaban. Puasanya hanya karena Allah dan puasanya didasari dengan penuh keimanan. Apa janji Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosanya kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkat perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ini nanti diperjuangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai nanti kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti dalam satu hadis disebutkan,
Semua orang nanti di padang mahsyar itu mohon pertolongan, mohon syafaat. Tapi man dzalladzi yashfa'u indahu, siapa yang bisa memberikan syafaat pertolongan di sisi Allah nanti di padang mahsyar? Tidak ada yang bisa memberikan syafaat illa biizni. Man dzalladzi yashfa'u indahu, tidak ada illa biizni, kecuali mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Lah itu kan Nabi Muhammad SAW sujud menghadap kepada Allah. Bagaimana umatku, bagaimana umatku. Maka akhirnya irfa sal tuqtok irfa roksak isfa tusyaffa. Muhammad, sekarang bukan waktunya sujud lagi. Apa yang engkau minta akan aku beri. Termasuk syafaatul uzma, syafaat yang luar biasa, yaitu ketika kita mau berdoa setelah adzan, Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudah alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Itu makom mahmudah, makom terpuji yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan ketakwaan yang kita miliki ya, ini bisa kita wujudkan ketika kita melaksanakan puasa. Yaitu puasa kita tidak ingin apa-apa dan bukan karena siapa-siapa. Puasa kita hanya ibtigho'an limardatillahi subhanahu wa ta'ala. Hanya mencari ridha Allah, mencari ridha Allah, mencari ridha Allah. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini berdasarkan takwa, ini akan diaku dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada balasan yang pantas bagi orang-orang yang puasanya hanya karena Allah kecuali surganya Allah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk diri kami, bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.